Hai Beton Lover, saya Feldi. Ya, sebelum mulai saya ingin memberitahu ya, mungkin agak ada yang aneh dari video minggu-minggu sebelumnya, dimana waktunya itu gapnya terlalu jauh ya. Jadi saya itu posting video untuk setiap hari Minggu. Jadi saat bikin mungkin video ini bikin buat tayangan minggu ini, cuman bikinnya itu 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ada selisih waktu yang cukup jauh, harap maklum karena biar nggak bosan juga, terus juga biar saya bisa terus mendapatkan topik buat saya sampaikan gitu. Oke, untuk minggu ini mungkin kalian ada yang penasaran ya, breeder kok koleksinya sedikit sekali gitu ya. Jadi total tuh saya ada 9 betina dan 2 jantan, 3 jantan. Jadi total hanya ada baru punya 12 ekor Polpiton dewasa. Nah itu saya memiliki alasan tersendiri. Yang pertama, saya mulai tadinya nggak berminat sama sekali untuk breed. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya nggak ada niat untuk breed. Cuman entah kenapa saya jadi suka dan mendapatkan feel di sini. Jadi mau nggak mau ya saya terjun sekalian gitu. Lalu untuk yang kedua, saya milik dana yang terbatas. Jadi saya nggak seperti kebanyakan orang di mana wah saya mau breed, saya langsung beli mop ini yang dewasa, jantan yang ini yang dewasa, terus beberapa bulan kemudian langsung breed sekaligus gitu. Nggak. Saya mulai dari dana yang terbatas. Target saya itu cuma satu tahun paling nggak saya menambah 1 ekor gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk ya, gimana supaya pengeluaran nggak terlalu besar. Jadi saya memutuskan untuk minimal 1 tahun saya menambah 1 ekor gitu. Lalu setelah itu yang keberapa ya? 3 ya. 3 ini saya akan mencari informasi tentang morph yang akan saya beli. Jadi seperti ini. Mungkin informasi pertama itu tentang sifat gennya, entah dominan, kodominan atau resesif. Ya, selama itu juga saya harus mempelajari tiga sifat gen yang pertama ini. Jadi kalau kalian tanya kenapa kok nggak ada albino atau nggak ada clown pahit atau segala macam gitu ya, ya karena saya baru 2 atau 3 tahun lalu itu baru berani beli resesif karena baru paham tentang cara aturan mainnya gitu, cara permainannya, sifat gamenya seperti segala macam gitu ya, itu baru paham. Jadi saya nggak mau asal harus beli hat ini, beli hat ini, kita kawinkan hasilnya habis itu bingung sendiri ini labelnya apa nih gitu ya, karena kan banyak tuh, apalagi namanya heterozygote kan nggak kelihatan ya. Jadi biar saya nggak bingung, saya harus pahami benar-benar sebelum saya breed dan saya jual atau mungkin saya bagikan informasinya ke orang lain gitu yang ingin bertanya aja gitu ya. Habis itu yang keempat, saya beli pasti dari baby. Saya memiliki alasan tersendiri untuk beli dari baby, yaitu supaya lebih cepat terlihat jika dia membawa suatu penyakit ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri, mungkin waktu zaman saya pertama kali main Polpiton ya, itu breeder yang terpercaya itu masih sangat sedikit. Nggak seperti sekarang udah ya, koleksi A, B itu udah standar kesehatannya itu sudah lebih tinggi dibandingkan kualitas waktu zaman 10 tahun lalu waktu pertama kali saya main Polpiton gitu ya. Itu jadi kesehatan dan asal usulat juga penting sekali buat saya. Itu juga salah satu yang bikin saya milih dari baby. Karena kalau dari baby itu, kalau dia bawa penyakit misalkan ya, itu dalam karantina berapa bulan biasanya dia bakal ada menunjukkan gejala yang aneh
gitu. Tapi kalau dari dewasa dia bisa nggak menunjukkan gejala, tapi malah bisa jadi pembawa. Kita nggak tahu dia bawa atau enggak sampai ada yang koleksi kita yang lama itu bermasalah gitu. Jadi itu beli DBB itu masuknya makan waktu juga, karena butuh paling cepat tuh 2 tahun untuk di-breed ya. Ya buat saya sih ya nggak masalah, karena saya basicnya emang suka, dasarnya emang suka sama hewan gitu. Jadi nggak ada masalah mau membesarkan 2 atau 3 tahun ya saya jalanin gitu. Nggak mikir wah ini saya beli sekian ini harus di-breed biar balik modal. Enggak, saya nggak mikir itu. Saya mikir gimana caranya saya punya koleksi yang bagus, sehat, dan koleksi saya yang sudah lama tetap sehat juga gitu. Lalu yang terakhir ini, sampai sekarang saya baru berani ambil dari 1 breeder. Itu yang bikin koleksi saya agak terbatas sumbernya ya. Jadi saya belum berani ambil breeder lain karena untuk kesiapan ruang karantina sendiri saya belum terlalu baik ya. Kalau yang udah sekarang udah tahu saya punya ruangan sendiri gitu. Tapi untuk yang karantina saya belum ada ruangan khusus. Jadi kebetulan memang rumah saya itu bangunan tua, bukan rumah saya sih, rumah orang tua saya ini bangunan tua. Jadi aliran udaranya itu kebetulan dari udara sehat ke bagian belakang. Nah kemungkinan besar bagian belakang ini bakal untuk ruang karantina. Cuman yang jadi masalah utama ruang yang belakang ini itu masih jadi satu dengan orang keluar masuk gitu ya. Ya emang sih yang masuk ke ruang ini hanya saya saja gitu. Cuman ya mengganggu ketenangan si ular aja nih. Soalnya kan kalau box bening gitu orang lewat juga, si ular juga bisa melihat sumber panas saat yang lewat gitu ya. Gitu. Jadi sejauh ini saya baru berani ambil dari 1 breeder aja. Ya sudah mulai melihat-lihat breeder mana yang bakal istilahnya kemungkinan bisa saya ambil berikutnya, tapi untuk saat ini saya hanya ambil dari 1 breeder. Mungkin yang sering chat sama saya tahu lah ya ambil dari siapa. Kalau kan cukup lihat bagian unboxing aja deh, nggak usah ribet-ribet gitu. Gitu aja. Jadi kalau ada yang tanya breeder kok koleksinya dikit, ya itu. Terus juga tahun kemarin musim kemarin ini tahun 2018-2019 ya, ini kan pertama kali saya breed sampai 8 ekor betina. Jadi 8 ekor itu semua nelor, dan beruntungnya karena koleksi saya yang saya keep ini masih sedikit, jadi kagetnya itu nggak terlalu sampai repot. Soalnya anggap saja ya, kalian punya 9 betina, masing-masing betina itu umpamakan bertelur misalkan 5 butir, berarti kan kalian ada 45 butir telur untuk tahun itu, dan setahun sebelumnya nggak pernah sebanyak itu, otomatis kan. Jadi untuk tahun itu mendadak jadi 45 butir telur. Kalau udah otomatis saya membutuhkan inkubator yang lebih besar, sama box untuk inkubasi juga lebih banyak dari biasa gitu kan. Nah, habis itu yang biasanya per hari cuman ya paling membersihkan sekitar 9 kandang, 5 kandang gitu, total jadi paling minimal jadi 20 kandang per hari. Itu menurut saya itu suatu peningkatan aktivitas yang drastis, ya kan? Karena sama membersihkan, mungkin lagi bersihkan atau sakit perut tidak harus WC dulu, otomatis kan tambah lama lagi gitu ya. Jadi untuk mengakalin supaya saya nggak terlalu kaget dengan aktivitas yang mendadak tiba-tiba menjadi padat, saya memutuskan untuk ya menambah koleksi bertahap. Dengan kata lain, ya mungkin tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin, atau tahun kemarin lebih banyak daripada tahun sebelumnya gitu. Intinya aktivitas per tahunnya nggak terlalu drastis. Ya mungkin kalau untuk bersihin kandang aja nggak terlalu makan waktu banyak ya. Tapi bayangkan kalau misalkan waktu harinya feeding ada berapa puluh ekor yang perlu di assist feed, dan itu saya alamin di musim yang kemarin. Jadi di kelas yang kemarin itu ada sekitar 15 ekor saya assist feed
Dan itu sebelum mulai saya assist fit otomatis kan harus saya kasih dalam box itu rednya ya, saya kasih hidup, terus saya tinggal bisa 1-2 jam karena ular yang belum makan tuh bisa nunggu waktu lama buat merespon mangsanya, bisa malah nggak dihajar sama sekali. Nah, jadi musim kemarin itu dari 30 sekian itu ada 15 yang harus saya assist fit. Itu saya bersihin kandang itu dari jam 5 subuh selesai jam 7 pagi. Nah, gara-gara assist fit yang segitu banyaknya, saya baru selesai itu bisa jam 1 siang atau sampai jam 3 sore. Karena mungkin dong begitu di assist cek telan, pasti kan dia memberontak atau mungkin dilepas lagi kan. Nah, itu bukan harus berapa kali percobaan sampai dia mau menelan, akhirnya menyerah dan menelan mangsanya yang saya masukkan ke mulut gitu. Jadi menurut saya menambahkan koleksi secara bertahap setiap tahunnya itu jauh lebih efisien secara mental. Ya memang dari segi ekonomi ya taruh lambat ya, tapi kalau karena saya basicnya emang suka, makanya saya nuliskan ball python keeper, bukan ball python breeder ya, ball python keeper, karena saya emang senang sama hewan tersebut gitu, bukan karena materi apa segala macam, tapi saya memang suka. Jadi jangan heran kalau koleksi saya masih sedikit, dan mungkin 1 tahun bisa nggak nambah, mungkin tahun berikutnya bisa langsung nambah 2 ekor gitu. Itu tergantung dari dana yang tersedia pada saat itu gitu ya. Kalau bilang sudah bukan anak kos gitu ya, otomatis kan makan apa segala macam udah uang sendiri gitu. Jadi di sisi lain juga saya masih harus banyak belajar, saya masih banyak mengalami error segala macam, lebih ke human errornya ya. Jadi nggak kalau misalnya langsung banyak begitu mengalami masalah itu bakal lebih pusing lagi. Jadi karena saya sedikit demi sedikit, di saat ada kegagalan saya bisa koreksi, dan itu nggak sesakit kalau misalkan saya baru mulai breed terus langsung coba 10 ekor dan gagal semua gitu ya. Karena itu kejadian seperti itu bukan kejadian baru, terutama untuk orang yang memiliki pikiran wah ball python harganya mahal nih segala macam, lalu dia breed banyak-banyak, ternyata ada masalah, gagal, dan pensiun karena target uangnya nggak sesuai itu. Jadi pesan saya kalau ingin berkecimpung di dunia ball python, jangan pernah mikir uang. Kalian harus senang dulu yang pertama, karena kalian akan menghadapi dalam perjalanannya, kalian akan menghadapi kegagalan yang mungkin bisa khawatir terjadi dan banyak faktor. Kalau kalian nggak belajar dari kegagalan itu, maka kalian nggak akan pernah merasakan keberhasilan. Bahkan breeder sudah pengalaman dan yang besar pun dia masih ada mengalami kegagalan. Ya mungkin bukan karena inkubator atau inkubasi ya, tapi bisa juga mungkin karena ada faktor lain, misalkan rantai kali pusar atau kualitas telur yang kurang bagus gitu. Jadi selalu ada faktor X yang menyebabkan telur itu gagal menetas, otomatis ya secara penghasilan juga menurun gitu. Lalu juga perlu diingat, saya untuk red itu masih ambil dari orang, saya belum beli sendiri rednya. Jadi kalau cari red jangan ke saya karena saya nggak jualan. Cuman untuk kalau ternak red ingin sih, cuman ruangannya belum ada ya. Kalau dulu sempat itu orang rumah pada ngoceh gara-gara baunya nggak tahan. Nah, ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Mungkin kemarin saya bilang ingin ini ya, ngasih tips dari awal ya, cuman karena saya kepikiran untuk hal yang video ini saya sampaikan, jadi akhirnya saya utamakan dulu, karena yang berikutnya itu sudah mulai masuk ke basic-basic dari awal
jika kalian ingin melihara python gitu. Ya, sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.